wajah-wajah yang selama ini mungkin membuat desain-desain gambar wajah saya, yang ya salah satu yang memblack campaign saya, yang diperintahkan oleh bos-bos buzzer untuk menyerang saya gitu. Duduk di bangku itu di ruang sidang lihat mereka, ada flashback gak Bu? Flashback yang paling menyakitkan apa sih? Oh iya pasti. Saya kan selama 1 tahun diserang terus-menerus. Setelah mereka tertangkap, tidak ada lagi penyerangan terhadap saya. Jadi selama saya membayangkan selama 1 tahun, apalagi pada waktu itu saya baru beres melahirkan, saya masih ingat bagaimana rasanya saya sambil menggendong bayi saya melihat postingan-postingan yang berisi fitnah dan black campaign. Jadi kan Ibu sudah memberikan penjelasan, bahkan juga dari BPOM sendiri juga sudah, saksi BPOM sudah menjelaskan secara detail ya Bu, rincian segala macamnya. Secara hukum nih, aku mulai sama Bang Ude, secara hukum Bang, seperti apa Bang kasusnya Bang? Bapak sama Ibu dulu. Oh iya boleh. Gimana Pak Iwa deh, ternyata tadi Ibu bersaksi Pak, Pak dengan air mata berurai Pak. Ya kalau saya melihat air mata itu sudah kenyang ya, artinya kalau teman-teman baru lihat tadi selama setahun lebih ya penderitaan itu kami rasakan. Tapi hari ini yang saya bahagia dan saya bersyukur keadilan itu memang ternyata makin menampakkan wajahnya gitu ya. Teman-teman tadi bisa melihat kesaksian Badan POM, salah satu pegawai Badan POM, bahwa memang black campaign ataupun narasi-narasi negatif tentang produk-produk kami itu tidak terbukti. Dinyatakan bahwa semua produk kami, baik yang terpampang menjadi postingan mereka maupun yang tidak, itu semuanya sudah mendapatkan izin edar dari Badan POM. Tidak satupun yang ilegal, yang tidak mendapatkan izin edar dari Badan POM. Apalagi narasi tentang pemasok merkuri terbesar dan lain-lain itu kan tidak terbukti hari ini. Jadi saya kira ya kita tinggal menunggu saja, ada beberapa saksi lain yang nanti akan bersaksi. Tetapi saya kira ini hari ini adalah puncak dari persidangan ini, yang mudah-mudahan semua kesaksian istri saya menjadi jalan kebenaran itu memang nyata nanti akan hadir di depan kita ya. Maksudnya kami masih banyak laporan-laporan yang lain yang akan menyeret bos-bos buzzernya. Bu, ini tadi tampak emosi Bu saat dicecar pertanyaan pengacara terdakwa, apalagi banyak yang diduga di luar dari BAP Bu. Betul. Seperti administrasi kelayakan BPOM, itu gimana Ibu? Jadi wajar mereka melakukan itu, tapi saya juga memiliki bukti bahwa produk saya gitu kan, yang semuanya mereka posting itu semuanya adalah hasil rekayasa, dan saya sudah pegang buktinya, dan itu sedang diolah di Polda Metro Jaya. Itu sudah sangat jelas buktinya. Jadi para bos buzzer sudah tidak bisa mengelak lagi. Kalian ada keterikatan dengan buzzer-buzzer yang sekarang tadi sedang bersidang dengan saya. Ibu tadi terlihat seperti menahan tangis ya, menahan taruh. Ibu apa yang Ibu rasakan ketika tadi memberikan kesaksian di depan hakim, juga di depan kuasa hukum? Saya melihat Ibu tadi menahan tangis. Ya, diantaranya tadi kan pengacara terdakwa mengatakan produk-produk yang maklun di saya. Itu kan kalian tahu, tadi saya juga menyebutkan gitu kan, ada merek Bening, merek Godeskin, itu salah satunya yang maklun di pabrik saya. Kan pengacara yang bertanya kepada saya. Pengacara bertanya kepada saya, ada merek-merek lain nggak selain merek milik saya pribadi? Ada. Dan pengacara bertanya, merek apa saja ya? Saya sebut, diantaranya merek Bening dan merek Godeskin. Bening milik Oki, Godeskin milik Richard. Keduanya itu maklun selama 5 tahun di saya. Saya begitu ingat seperti apa saya berjuang, bekerja keras untuk membuat produk mereka. Saya masih ingat seperti apa hubungan baik saya dengan mereka. Saya masih ingat seperti apa mereka meminta barang, cepat ya Bu, gitu kan. Saya membantu, ibaratnya saya mengetahui lah mereka dari awal merintis dan sampai besar seperti sekarang. Yang saya sesalkan, kenapa harus berakhir seperti ini? Itu saja sih. Tadi Bu dikatakan Ibu tahu orang yang berada di belakang layar mereka terdakwa itu. Betul. Kira-kira bisa digambarkan seperti apa itu Bu? Ya, mungkin pengacara saya bisa berbicara, tapi saya sudah laporkan. Intinya
buzzer ini bisa tertangkap, bayangkan akun fake, akun fiktif bisa tertangkap kalau tidak ada yang memberitahu internal orang dalam mereka sendiri, tidak mungkin tertangkap. Ini sampai tertangkap, ada barang buktinya, cuman yang disayangkan yang tertangkap tidak semuanya. Karena mungkin pada waktu kondisi itu polisi ketika menangkap mungkin tidak ada semuanya. Apakah sedang istirahat, apakah sedang libur, tidak masuk. Jadi yang ketangkep hanya yang sekarang menjadi terdakwa dan mungkin saksi-saksi yang lainnya. Nah, saya itu ada yang memberitahu dari internal dalam mereka. Bu, ada buzzer-buzzer yang menyerang ibu gitu kan, diperintah oleh si A, serang Heni Sagara gitu kan. Nah, alamatnya di ini orang-orangnya, tugasnya adalah ini. Terus mereka juga memperlihatkan video-video seperti apa mereka bekerja. Terus mereka memviralkan saya dengan menggunakan alat bot dan phone farming. Terus saya juga diarahkan harus menggunakan ahli ini supaya mereka tidak mengelak. Terus saya harus periksa CCTV ini. Terus banyak, karena itu orang dalamnya langsung yang memberitahu kepada saya. Itu. Nah, sampai ibaratnya saya curiga gitu kan, makanya saya ingin supaya diperiksa kedua rekening terdakwa, karena berdasarkan informasi itu bos buzzernya memberikan ada berbentuk setoran tunai dan ada berbentuk transferan terhadap kedua terdakwa ini. Itu makanya saya ingin atas nama keadilan ini diusut. Saya ingin bos buzzernya juga dihadirkan menjadi saksi dan ditetapkan menjadi tersangka. Kemudian Bu Heni, soal kesaksiannya Bu Heni yang tadi sempat disangkal oleh tergugat soal yang dia menyatakan bahwa sempat mempostingnya Bu Heni meninggal, dia juga sempat menyangkal bahwa dia tidak memposting soal tentang merkuri. Di tanggapan Bu Heni tetap kekeh dengan pendirian bahwa memang benar dia, berapa yakin Bu Heni tentang kesaksian Bu Heni? Jadi gini, soal merkuri di postingan Kramat Pela yang menjadi barang bukti itu jelas ada. Ketika saya pertama kali mereka ditangkap, saya dipertemukan oleh polisi di Polda Jabar untuk mediasi. Saya bertanya dan dia mengakui postingan-postingan yang dia buat yang soal merkuri. Dan malah saya bertanya, kenapa di dalam postingan itu, di dalam akun itu, di akun salah satunya akun Kramat Pela, kenapa saya harus disandingkan dengan Maharani Kemala? Itu juga dia mengakui, iya, saya yang membuat postingan itu. Cuma pada waktu itu keburu datang pengacaranya sehingga dia menghentikan percakapan dengan saya. Saya bertanya kenapa saya harus disandingkan dengan Maharani Kemala ketika di Black Campaign. Ada apa? Apakah bos buzzernya ada masalah dengan saudari Maharani Kemala? Apakah pecah kongsi? Apakah masalah internal apa? Itu ada kecurigaan seperti itu. Kenapa saya harus disandingkan satu akun hanya nge-Black Campaign saya dan Maharani Kemala? Sama-sama mempunyai bisnis di bidang yang sama, di bidang skincare. Selain di Black Campaign pribadi, di Black Campaign juga produknya. Kenapa harus sama Maharani? Saya bilang, saya tidak ada urusan dengan Maharani. Dia hanya terdiam. Dan pada waktu itu saya ingat, saya sempat bertanya seperti ini, Ferry, kamu tahu kan ketika kamu disuruh memposting Maharani Kemala, saya tahu siapa yang menyuruh kamu, dia hanya terdiam. Karena saya bukan orang bodoh, dia pun tahu kok permasalahannya seperti apa, itu saja. Jadi sudah ada clue-nya ya, siapa yang menyuruh saudara terdakwa ini. Buktinya ada satu akun berisi postingan memblack campaign saya dan saudari Maharani Kemala itu. Dan ketika saya cocokkan dengan yang memberikan informasi orang dalam kepada saya, sama. Yang saya curigai adalah itu, yang memblack campaign saya. Bu Heni sedikit menegaskan, menurut Bu Heni ini murni persaingan bisnis atau ada faktor? Persaingan bisnis dan ada juga faktor pemerasan awalnya. Dan itu sudah diproses pelaporannya di Polda Jabar dan di Polda Metro Jaya. Dan mungkin kalian juga tahu sebelumnya juga sudah ada yang menjadi terdakwa di kasus pemerasan. Seperti apa konkretnya? Jadi ada berupa, ada yang bersaksi gitu kan, dia merekam bahwa hancurkan Heni Sagara sehancur-hancurnya. Kalau tidak dihancurkan sehancur-hancurnya, kalau tidak memberikan 500 miliar,
dia akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Jadi the real meres katanya. Hancurkan Heni Saga apa? Kalau dia